Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Rizky Aryani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Kebagusan 04 Pagi, Jakarta Selatan. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan suatu proses pendidikan yang memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup ataupun tumbuhnya itu. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan para pendidik seperti petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji jagung yang kurang baik, akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas, namun tumbuh di lahan gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, maka biji jagung itu mungkin akan tumbuh namun tidak akan optimal. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas mentransfer materi saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik anak. Jika nilai murid-murid sudah mencapai KKM, saya akan menganggap pembelajarannya sudah berhasil. Selain itu, saya juga beranggapan murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru atau menggunakan metode teacher center. Sebelumnya, saya banyak meminta murid menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi itu dapat dipahami dengan sepenuhnya. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Karena murid itu memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau modal pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya juga harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik.
dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya juga harus memberikan kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Hal yang dapat saya terapkan segera di dalam kelas adalah lebih meningkatkan untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan melibatkan murid, sehingga pembelajaran tidak lagi teacher center. Lalu menerapkan pembelajaran abad ke-21, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Dengan menerapkan merdeka belajar yang sesungguhnya, pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun dalam kegiatan pembelajarannya. Lalu, berusaha menjadi teladan yang baik bagi murid, baik dari perkataan dan perbuatan. Lalu, menjalin komunikasi yang baik dengan murid untuk memahami karakter dan latar belakang murid. Demikian pemaparan yang dapat saya berikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.